Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Belajar dari rumah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kesehatan lahir dan batin. Tentunya dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak soleh-soleha yang ada di rumah, siapkan alat tulis menulisnya dan buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar bersama. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran kedua, senang belajar surat An-Nasr. Di dalam pelajaran ini ada 4 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama, membaca atau melafalkan surah An-Nasr. Yang kedua, menghafal surah An-Nasr. Yang ketiga, menulis surat An-Nasr. Dan yang keempat, pesan surat An-Nasr. Mari anak-anakku yang ada di rumah, kita masuki subtema yang pertama, yaitu membaca atau melafalkan surat An-Nasr. Perhatikan dan dengarkan Bapak Guru membaca surah An-Nasr, dan sebentar kita akan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, Pak Guru sudah membacakan surah An-Nasr, satu surah dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Selanjutnya, mari kita melafalkan bersama-sama ayat demi ayat dan perhatikan penjelasan Pak Guru. Ikuti setelah Pak Guru membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan, pada ayat yang pertama ini terdapat mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Apabila ada tanda panjang atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, baik itu berbaris fathah, kasrah atau dhammah, maka mad tabi'i tersebut berubah hukum menjadi mad wajib muttasil yang harus dipanjangkan 5 sampai 6 harakat, ditandai dengan garis melengkung tebal di atas mad tabi. Idza jaa 6 harakat.
Idza jaa nasrullahi wal fath. 5 sampai 6 harakat. Kemudian di akhir ayat pertama ada 2 huruf yang disukun. Yang pertama disukun karena memang berbaris sukun atau tanda mati, huruf ta sukun. Dan yang kedua huruf ha yang disukun karena berada di akhir ayat. Maka kita baca wal fath, wal fath. Setelah dimatikan huruf ta sukun tersebut, samar-samar juga kedengaran suara ha sukun. Pak Guru ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan. Ayat yang kedua terdapat hukum gunnah. Apa itu gunnah? Hukum nun tasdid atau mim tasdid. Apabila ada huruf nun tasdid atau mim tasdid, maka huruf sebelumnya yang dimasukkan ke huruf nun tasdid tersebut ditekan dan mendengung 2 harakat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Yadkhuluna. Di situ ada huruf qalqalah. Ada 5 huruf yang apabila dimatikan atau disukun, maka suara huruf yang disukun tersebut dipantulkan. Itu disebut dengan qalqalah. Yang mana 5 huruf tersebut? Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf ko, yang biasa diringkas dengan baju di toko. Pada ayat tersebut terdapat pada kata yad, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhir dari ayat yang kedua terdapat huruf yang berbaris fathatain. Apabila ada huruf yang berbaris fathatain berada di akhir ayat, maka cara berhenti huruf tersebut tidak boleh disukun, tetapi cukup menghilangkan 1 barisnya, maka berbunyi afwaja. Nah, jadi seperti itu cara penyebutannya. Di ayat yang kedua ini juga terkadang Pak Guru mendengarkan ada anak yang membaca wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi jidillahi. Ya, ini salah. Bukan fi jidillahi. Kalau dalam surah Al-Lahab fi jidiha. Ini surah An-Nasr fi dinillahi. Jadi bukan fi jidillahi. Hati-hati. Karena terkadang lebih dulu menghafal surah Al-Lahab yang ada kata fi jidiha, sehingga di surah An-Nasr biasa dia baca fi jidillahi, padahal yang benar fi dinillahi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang terakhir atau ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir sama tadi 2 huruf yang kita sukun, yaitu huruf ra, fir, dan huruf ha. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu gunnah nun tasdid, maka huruf sebelumnya ditekan atau ditahan sambil mendengung. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Demikian penjelasan Pak Guru tentang hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam surah An-Nasr di saat kita membaca atau melafalkan surah An-Nasr tersebut. Mudah-mudahan anak-anakku yang ada di rumah sudah bisa membaca atau melafalkan surah An-Nasr dengan lafal yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Selanjutnya, subtema yang kedua, menghafal surah An-Nasr. Menghafal surah An-Nasr sangatlah mudah.
apabila kita mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, senantiasalah membaca berulang-ulang ayat demi ayat di dalam surah An-Nasr tersebut. Setelah lancar ayat yang pertama, lanjut lagi ayat yang kedua, dibaca berulang-ulang, bisa sampai 10 kali, bisa sampai 15 kali, yang pada akhirnya insya Allah kita akan mampu menghafalkan surah An-Nasr begitu selanjutnya. Ataukah dengan sering mendengarkan bacaan surah An-Nasr lewat YouTube ataukah lewat rekaman para pembaca Al-Quran atau qori-qori'ah, insya Allah dengan sering mendengarkan maka akan mudah untuk menghafal surah An-Nasr. Karena salah satu kemujizatan Al-Quran, Allah memberikan kemudahan untuk menghafal bagi orang yang mau menghafal Al-Quran tersebut. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan dan menyimak Bapak Guru membacakan surah An-Nasr serta menjelaskan kaidah tajwid yang terdapat di dalamnya, maka tugas kalian adalah menghafalkan surah An-Nasr tersebut. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.